猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Taisu 11 berhasil dihancurkan oleh si malaikat maut. Di sisi lain, Taisu 2 sangat marah. Ia mengatur strategi untuk menyerang pasukan sang ratu. Tak lama kemudian, Taisu 9 dan Taisu 10 maju ke medan perang untuk menyerang si malaikat maut. Dan scene pun berganti. Kekuatan keabadian yang dapat dikandung oleh 5 kristal merah ini bahkan lebih luar biasa, sehingga mereka dapat bertarung satu sama lain dalam pertempuran tanpa khawatir dengan stok kekuatan keabadian yang ada di armor dewa palsu. Hanya saja ketika serangan keduanya mengenai tombak perunggu di tangan malaikat maut, serangan dahsyat itu seakan seperti tongkat kayu yang menghantam bongkahan besi yang keras. Senjata di tangan Taisu dan 9 langsung ditopang oleh kekuatan yang kuat dari malaikat maut. Yang mana tak lama kemudian mereka pun terpental beberapa meter ke belakang. Jelas, keduanya pun terkejut dengan kekuatan dari malaikat maut. Jadi, mereka segera bersiap untuk mundur dan menembak ke belakang. Akan tetapi, suara si malaikat maut tiba-tiba terdengar sebelum keduanya sempat mundur. "Jangan bergerak," ucap si malaikat maut sambil menatap keduanya. Yang anehnya, setelah suara itu terdengar, tubuh Taisu 9 dan Taisu 10 tiba-tiba berhenti. Seolah-olah mereka terkena tekanan kuat dari malaikat maut. Sementara itu, sosok malaikat maut sudah melesat ke arah mereka dengan cepat. Menghadapi serangan tombak perunggu yang meraung dari Dewa Kematian, mereka berdua tampak terkejut. Jika pukulan ini jatuh pada mereka, bahkan dengan pertahanan yang kuat dari armor dewa palsu, mereka mungkin tidak dapat memblokirnya sama sekali. Jika hal itu terjadi, mereka berdua akan mengalami cedera yang parah, bahkan mengalami kematian. Tubuh mereka yang tidak bergerak juga membuat mereka berdua tidak tahu apa yang terjadi. Tapi untungnya, ketika mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka, pada saat yang krisis, kita bisa mendengar suara gemuruh yang keluar dari mulut mereka. "Seni bela diri terlarang, 10 pedang hantu," ucap Taisu 9. "Seni bela diri terlarang, segel dewa langit dan laut," ucap Taisu 10. Suara keduanya meraung hampir bersamaan. Yang kemudian, 2 sinar cahaya meraung keluar dari raksasa persegi. Satu di depan dan satu di belakang. Dan cahaya itu menyerempet ke arah keduanya dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Tubuh perunggu dari malaikat maut ini sangat dekat dengan mereka berdua. Dan dia tidak mungkin menunggu senjata terlarang itu untuk sementara waktu. Jadi, Taisu 9 dan Taisu 10 pun mengangkat tangan mereka untuk menghalangi dada mereka. Setelah itu, armor dewa palsu pun menggeliat seperti cairan, yang kemudian itu dengan cepat berubah menjadi sisi bercahaya di bagian lengan mereka, dan berubah lagi menjadi sebuah perisai dengan kilau emas yang gelap. Pada saat yang sama, di atas 5 kristal merah yang ada di dada mereka, ada kekuatan keabadian yang agung mengalir secara deras, yang seketika kekuatan itu langsung menutupi perisai yang baru saja terbentuk itu. Segera setelah itu, ada 2 suara pengeboman yang muncul, dan tombak perunggu dari malaikat maut pun menghantam dengan keras pada perisai emas yang diubah dari 2 armor dewa palsu. Kemudian, setelah 2 suara tumpuk itu menyebar, ada suara bergerak di saat berikutnya, di mana suara ini terdengar seperti suara retakan. Ternyata, perisai di kedua lengan armor dewa palsu kedua orang itu sepertinya tidak mampu menahan kekuatan yang kuat dari serangan tombak perunggu itu. Sehingga, perisai tersebut pun langsung hancur tak lama setelah tabrakan terjadi.
Setelah perisai mereka hancur, tombak perunggu dari si malaikat maut tidak berhenti, tetapi dia menghantam mereka berdua dengan keras di bagian dada mereka. Meskipun cahaya kemasan dari armor dewa palsu pada mereka berdua bersinar dengan terang, dan juga ada kekuatan keabadian yang memenuhi seluruh tubuh mereka, dan selain itu, hal ini juga meningkatkan pertahanan dari armor dewa palsu menjadi yang terkuat. Tetapi ketika tombak perunggu dari malaikat maut menghantam keduanya, hal ini tidak berpengaruh sama sekali. Lalu, setelah hantaman terjadi, tubuh Taisu 9 dan Taisu 10 terlempar seperti bola meriam, dan mereka langsung diledakkan ke ujung yang jauh. Setelah kejadian ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menstabilkan tubuh mereka, dan tubuh mereka berputar liar ketika mereka menembak ke belakang. Mata keduanya pun langsung tenggelam. Itu karena kekuatan bertarung sang malaikat maut itu membuat keduanya yang ada di dalam armor dewa palsu merasa tidak berdaya. Namun, tak sampai di situ, ketika Taisu 9 dan Taisu 10 sedang berjuang untuk menstabilkan tubuh mereka, tiba-tiba senjata terlarang itu sudah tersapu ke arah mereka berdua. Kemudian, dua orang yang sudah mendapatkan kembali senjata terlarang mereka, dan mereka baru saja menstabilkan tubuhnya. Mereka tiba-tiba ditembak lagi oleh malaikat maut, yang mana hal ini mengakibatkan mereka diterbangkan beberapa kali. Mereka terpental sampai ratusan kaki jauhnya. Dalam kejadian ini, jika bukan karena kekuatan pertahanan dari armor dewa palsu yang membantu mereka menstabilkan tubuh, mereka mungkin akan terbang ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, keduanya sudah terengah-engah. Meskipun mereka mengenakan pelindung wajah, orang bisa tahu dari dada mereka yang cekung. Bahkan, wajah keduanya yang ada di bawah pelindung wajah pasti sangat suram. Bahkan, jika mereka ditutupi oleh pelindung dari armor dewa palsu, mereka tidak bisa menyembunyikan rasa malu karena ketidakmampuan mereka untuk menghadapi si malaikat maut. Namun, setelah mendapatkan seni bela diri yang terlarang, keduanya sedikit menyesuaikan keadaan mereka. Sang malaikat maut itu membuat mereka kehilangan muka. Lagi pula, begitu banyak orang yang menonton pertarungan ini. Jika melihat ke sisi malaikat maut di kejauhan, dia juga dengan tubuh yang sama yang menggunakan armor di tubuhnya. Tetapi, dibandingkan dengan armor dewa palsu yang halus di tubuh mereka, armor perunggu di tubuh malaikat maut terlihat lebih sederhana dan juga misterius. Apalagi teknik aneh yang dimiliki si malaikat maut yang membuat mereka berdua menjadi lebih takut untuk menghadapinya. Mereka tidak tahu bagaimana orang itu melakukannya. Karena setelah sang malaikat maut memberikan perintah dengan kata-katanya, keduanya benar-benar tidak bisa bergerak, walaupun mereka sudah berusaha dengan keras. Hal yang sama juga berlaku untuk Taisu 11 yang sudah dibunuh di pertarungan sebelumnya, di mana sebelum sosoknya bisa kabur, si malaikat maut tiba-tiba mengucapkan sebuah kata dari mulutnya, dan sosok Taisu 11 tiba-tiba berhenti bergerak. Mungkin teknik ini hampir sama dengan teknik Yaobing milik Xiaoyan, di mana teknik itu langsung menyerang ke dalam jiwa lawan. Di sisi lain, Xiaoyan yang masih berdiri dan menonton di kejauhan, dia juga terkejut dengan gerakan si malaikat maut. Meskipun teknik jawabannya juga memiliki efek untuk mengendalikan musuh, tampaknya kemampuan si malaikat maut untuk mengendalikan lawan hanya dengan kata-katanya itu. Bahkan itu lebih mengerikan. Karena dia tidak hanya bisa mengendalikan musuh agar tetap diam, tetapi juga membuat musuh yang terbang menjauh terbang kembali untuk mendatanginya. Dengan melihat kemampuan seperti ini, Xiaoyan pun mendesis dingin di dalam hatinya. Tanpa perbandingan, sepertinya tidak ada yang salah dengan kejadian sebelumnya. Dengan munculnya sang malaikat maut ini, Xiaoyan pun mengerti kenapa 5 senior labu dewa sebelumnya bisa mematuhi perintah sosok itu. Kekuatan tempur dari si malaikat maut benar-benar melebihi imajinasi Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa di dalam labu dewa bermata 9 akan ada sosok dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, si malaikat maut tiba-tiba melangkah keluar dan sosok tinggi itu kembali melesat. Akan tetapi, dia tidak mengejar Taisu 9 dan Taisu 10 yang sudah kabur, tetapi menyapu ke arah orang-orang Taisu yang lainnya. Dalam adegan selanjutnya, setiap kali senjata perunggunya diayunkan, pasti serangnya akan mengenai setidaknya satu orang Taisu. Dalam hal ini, serangan si malaikat maut bahkan tidak dapat ditahan oleh orang Taisu 9 dan Taisu 10.
Jadi, untuk orang Taisu yang lain yang mempunyai angka lebih tinggi dari 9 dan 10, mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk hidup lagi setelah menerima serangan ini. Hampir dalam satu tindakan saja, armor dewa palsu mereka dapat dihancurkan dengan mudah, dan sosok di bawah armor itu akan langsung dihancurkan oleh kekuatan dari tombak perunggu yang kuat, yang bahkan organ dalam meridian dan tulang mereka bisa hancur tanpa tersisa. Armor dewa palsu serta tubuh mereka meledak secara langsung, dan kematian yang tragis pun tidak bisa dihindari. Adegan ini seperti malaikat kematian yang sedang mencabut nyawa setiap orang dari dunia Taisu. 199 orang, ucap si malaikat maut sambil menganggukkan kepalanya. Suara dalam dari si malaikat maut pun terdengar. Angka yang dia katakan adalah orang yang sudah dia bunuh di medan perang, yang tampaknya dia akan menjadikan orang-orang itu sebagai pasukan mayat hidupnya. Ketika Xiaoyan mengamati para dewa Taisu yang dibunuh oleh sang malaikat maut, Xiaoyan tidak peduli dengan kematian mereka. Xiaoyan hanya peduli tentang kemana perginya armor dewa palsu setelah kematian mereka. Namun, setelah pengamatan yang cermat, Xiaoyan menemukan bahwa para dewa Taisu yang sudah dibunuh oleh sang malaikat maut setelah kematian mereka, armor dewa palsu di tubuh mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat pergi menuju monster raksasa dunia Taisu. Jelas, untuk dunia Taisu sendiri, armor dewa palsu lebih penting. Jadi, setelah para dewa Taisu ini mati dalam pertempuran, mereka segera mengambil kembali armor dewa palsunya. Xiaoyan pun diam-diam mengungkapkan rasa kecewanya. Andai jika dia bisa mengambil armor dewa palsu itu dan mencoba memeras kekuatan Goyan, mungkin ada cara untuk memecahkannya. Kemudian, Xiaoyan bisa memberikan armor dewa palsu tersebut kepada pasukan dunia Senshi. Lalu, dengan ditambah kekuatan tempur yang kuat dan kekuatan pertahanan dari armor dewa palsu, itu akan menjadi peningkatan yang besar. Sambil memikirkannya, Xiaoyan merasa bahwa metode ini adalah bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Armor dewa palsu yang melekat di tubuh Xiaoyan sekarang adalah armor generasi kedua, dan ada 3 kristal merah di dadanya. Kebanyakan praktisi Taisu biasanya hanya memiliki 2 kristal merah saja. Jadi sekarang, armor dewa palsu milik Xiaoyan sudah menjadi yang teratas di antara dewa Taisu saat ini. Lalu, jika Xiaoyan ingin melangkah lebih jauh, itu adalah armor dewa palsu dengan cahaya kemasan gelap seperti milik praktisi Taisu 9 dan Taisu 10 yang sedang bergerak ke arah sang malaikat maut, dan ada 5 kristal merah di depan dada mereka. Armor dewa palsu milik mereka jelas lebih tinggi peringkatnya daripada armor dewa palsu Xiaoyan saat ini. Ketika melihat dewa Taisu 9 dan Taisu 10 yang melesat ke arah sang malaikat maut dari ujung lagi, Xiaoyan menjilat bibirnya. Armor dewa palsu yang lebih canggih yang dikirim ke hadapan Xiaoyan tidak dapat dilewatkan. Pertahanan dan kekuatan tempur armor dewa palsu mereka sangatlah bagus, dan Xiaoyan juga dapat menggunakannya dengan sempurna. Jadi, semakin tinggi level yang Xiaoyan dapatkan, itu akan semakin baik. Bahkan, kekuatan pertahanan dan kekuatan tempurnya dapat sangat ditingkatkan, dan itu juga dapat untuk sementara waktu menggantikan kekosongan Xiaoyan dalam kekuatan keabadian. Lalu, dengan adanya tubuh avatar Yuansen dan perpaduan dengan tubuh bayangan, akan dengan sempurna menggunakan kekuatan keabadian dari armor dewa palsunya. Dengan cara ini, kekuatan tempur Xiaoyan bisa dinaikkan ke tingkat yang sangat mengesankan. Ketika memikirkan hal ini, Xiaoyan tidak lagi berniat berhenti di sini untuk terus menonton. Dan begitu tubuhnya bergerak, dia melesat ke arah sosok malaikat maut yang saat ini masih mengayunkan tombak perunggu di tangannya. Sang malaikat maut itu hanya peduli untuk membunuh para dewa Taisu, tidak peduli apa kekuatan mereka. Tampaknya dia tidak memperhatikannya, dan pada saat yang sama, dia juga tidak peduli dengan armor dewa palsu. Pada saat ini, Xiaoyan bergegas ke sisi malaikat maut dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan ketika tombak perunggu sang malaikat maut menabrak praktisi Taisu lainnya sampai mati, setelah tubuh fisiknya rusak, armor dewa palsunya akan memudar seperti cairan dan berubah menjadi sebuah bola dengan kilauan perak. Kemudian, pada saat armor dewa palsu itu berubah menjadi bola cairan, tampaknya bola tersebut seperti ditarik oleh si monster raksasa dunia Taisu dan tersedot dengan suara siulan. Akan tetapi, ketika mengikuti ke arah di mana bola cairan itu tersedot, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul dan menghalangi jalur bola cairan yang diubah oleh armor dewa palsu. Tanpa diduga, telapak tangan itu meraih semuanya sekaligus, dan ternyata telapak tangan ini adalah milik Xiaoyan.
ternyata cukup sulit. Ucap Xiaoyan sudah meraih armor dewa palsu tersebut, dan itu tampak seperti bola cair tapi terasa keras di tangannya. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Xiaoyan pun langsung memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Karena pada saat ini, tombak perunggu milik si malaikat maut sudah diayunkan lagi, dan armor dewa palsu milik praktisi Taisu yang terbunuh akan segera musnah karena tersedot. Jadi, Xiaoyan tidak berani mengabaikannya. Jelas bahwa dia tidak berniat untuk bergabung dalam perang ini dengan tergesa-gesa. Lagi pula, pasukan api milik sang ratu sedang mengamuk saat ini, dan pertempuran sengit pecah di kedua sisi. Daripada bergabung dalam perang yang kacau, lebih baik untuk melihat apakah Xiaoyan dapat mengumpulkan ribuan set armor dewa palsu, dan setelahnya dia akan mengandalkan kekuatan Goyan. Lalu, jika Goyan mampu memecahkannya, Xiaoyan dapat menangani dunia Taisu dengan kekuatan dunia Taisu itu sendiri. Mereka ingin mendukung perang dengan perang dan ingin menjarah sumber daya dunia Senshi untuk menyerang dunia Senshi. Jadi, mengapa Xiaoyan tidak bisa menggunakan caranya sendiri untuk menyembuhkan dunianya? Lalu, karena mereka juga mendaur ulang kekuatan armor dewa palsu, yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah melakukan hal yang sama seperti mereka. Setelah setiap kali malaikat maut membunuh para praktisi Taisu, Xiaoyan mengambil langkah pertama untuk mencuri armor dewa palsunya dengan kecepatan tercepat. Meskipun kecepatan pemulih para praktisi Taisu ini sangatlah cepat, tapi dengan tabasan kekuatan dari tombak sang malaikat maut, mereka tidak bisa melakukannya. Bahkan pada saat ini, Xiaoyan sudah berhasil mengumpulkan lebih dari selusin set armor dewa palsu. Bukan karena Xiaoyan mampu mengumpulkannya dengan cepat, tapi sang malaikat maut ini benar-benar terlalu kuat. Satu demi satu tampaknya, para dewa Taisu ini tidak memiliki pertahanan sama sekali di depannya. Dan pada saat tombak perunggunya melambai, tidak ada seorang pun dari dewa Taisu yang dapat menahannya. Dari waktu ke waktu, Xiaoyan masih mendengar bisikan dari balik pelindung kepala sang malaikat maut. Tampaknya, dia selalu menghitung setiap pembunuhan, dan kini ia sudah membunuh praktisi Taisu sebanyak 223 orang. Pada saat ini, sosok Xiaoyan berada di sisi sang malaikat maut, dan apa yang dilakukan Xiaoyan saat ini dengan cepat diperhatikan oleh para praktisi Taisu lainnya yang ada di ujung. Para komandan yang berdiri di ujung juga akhirnya memperhatikan penjaraan Xiaoyan terhadap armor dewa palsu. Pada awalnya, mereka tidak memperhatikannya sama sekali, karena ada begitu banyak orang dalam medan perang ini. Tentu saja, yang paling penting adalah Xiaoyan juga mengenakan armor dewa palsu, dan akan sangat sulit untuk menemukan musuh yang memakai armor dewa palsu seperti mereka. Orang ini tampaknya merupakan masalah besar dibandingkan dengan sang ratu. Aku cukup khawatir. Aku pikir dia harus ditangani terlebih dahulu, dan dia harus ditangkap hidup-hidup. Dan meskipun dia tidak hidup, jiwanya harus dijaga, ucap Dewa Taisu 3. Memang ada masalah dengan bisa menggunakan armor dewa palsu, dan dia juga masih mengumpulkan armor dewa palsu tersebut. Pasti ada cara untuk memecahkan armor dewa palsu untuk dia gunakan. Jika demikian, itu akan menjadi sangat sulit. Ini adalah masalah fatal bagi dunia Taisu. Kalian harus mencari tahu dan jangan ragu-ragu, ucap Taisu 3 sambil melirik pada dewa Taisu lainnya. Pada saat ini, semua orang menunjukkan ekspresi yang penuh emosi. Di mata mereka, perilaku Xiaoyan ini lebih dibenci daripada orang lain. Dan itu benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh pihak dunia Taisu. Taisu 9 dan Taisu 10 kembali menyerang. Mari kita tunggu dan lihat apakah mereka dapat menyingkirkan si perunggu itu, ucap Dewa Taisu 2 dengan perlahan. Setelah mendengarkan kata-kata ini, semua orang pun segera mengalihkan pandangan mereka ke situasi pertempuran di ujung. Dalam pandangan mereka, sang malaikat maut ini terus menghajar para Dewa Taisu dengan tak terkalahkan. Dan sebelum orang-orang menyadari, jumlah praktisi Taisu yang sudah dia bunuh ini telah mencapai 300 orang. Tidak hanya itu, setiap dewa Taisu yang dibunuh oleh sang malaikat maut, Xiaoyan memiliki semua armor dewa palsu mereka di dalam cincin penyimpanan. Di sisi lain, setelah beberapa penyesuaian, dewa Taisu 9 dan 10 akhirnya meraung kembali, dan dada mereka yang sebelumnya babak belur juga telah pulih. Keduanya memancarkan rasa membunuh yang mengerikan, dan pada saat mereka mendekat, mereka berdua mengangkat tangan tanpa omong kosong. Ada keterampilan bertarung terlarang di tangan mereka. Bahkan, kekuatan keabadian dalam kristal merah di dada mereka juga tiba-tiba melonjak. Dan semuanya dituangkan ke dalam keterampilan bertarung terlarang ini.
Detik berikutnya, ada suara tajam dari senjata terlarang di tangan keduanya. Dan dengan masuknya kekuatan keabadian, bentuk senjata itu juga berubah. Pedang bayangan Shiju di tangan Taisu 9 dan segel Dewa Laut di atas kepala Taisu 10 bangkit melawan badai dan melonjak ke ketinggian ribuan kaki dalam beberapa tarikan napas. Sampai pada akhirnya, kekuatan tekanan pun menyebar dengan gila-gilaan. Pada saat berikutnya, serangan keduanya pun melesat ke arah sang malaikat maut. Mereka tampaknya penuh percaya diri dalam seni bela diri terlarang ini. Tetapi, tampaknya sang malaikat maut itu tidak peduli dan dia bahkan masih membunuh Dewa Taisu lainnya. Sebelum keduanya menyerang, ketika serangan mengejutkan dari kedua Dewa Taisu ini jatuh, sang malaikat maut hanya mengangkat kepalanya. Dan tiba-tiba, dia mengangkat tombak perunggu di tangannya hanya untuk langsung mengguncangnya. Kemudian, terlihat bahwa tombak di tangan sang malaikat maut itu melambai dengan terampil dan mengguncangnya pada Taisu 9 dan Taisu 10 tanpa kesulitan. Namun, pada detik berikutnya, kemampuan yang kuat menyebar dalam waktu singkat, dan kekuatan keabadian yang terkandung dalam pedang bayangan Shiju dan segel Dewa Laut juga sangat menakutkan. Tentu saja, serangan seperti itu hanya bisa dilepaskan oleh kultivator yang sebanding dengan langkah ke-6 dari keabadian Kaisar. Bahkan, jika dikombinasikan dengan seni bela diri terlarang milik dunia Taisu yang kuat, serangan seperti itu mungkin akan lebih buruk daripada Kaisar keabadian di langkah ke-6. Kekuatan yang kuat ini memicu badai kehampaan di sekitarnya. Dan ketika kekuatan keabadian yang agung menyelimuti senjata terlarang itu, kemampuan yang kuat itu pun berubah menjadi energi petir. Tapi sekarang, Taisu 9 dan Taisu 10 memiliki pengalaman hampir dibunuh oleh sang malaikat maut hanya dengan satu pukulan. Jadi, ketika keduanya menyerang kali ini, mereka tidak berani gegabah. Dan pada saat mereka melepaskan serangan, mereka tidak menahan diri. Mereka juga mengerti bahwa raksasa perunggu tinggi ini memiliki kekuatan yang jauh di atas keduanya. Tapi, perang memang seperti itu. Dalam hal ini, sebagai seorang pejuang dunia Taisu, bahkan mereka lebih perlu menghadapi kesulitan. Jika mereka berdua mundur, begitu orang lain di pihak dunia Taisu menjadi ketakutan. Seluruh situasi pertempuran akan sangat terpengaruh. Mereka berdua secara alami adalah salah satu pemimpin kelompok Dewa Taisu saat ini. Jadi, mereka semakin mengerti bahwa begitu mereka berdua menghindari pertarungan, mereka tidak akan bisa memenangkan peperangan ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pohon duku dipanjat Kak Maya. Yang sudah nunggu tetap semangat ya.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。